Selamat siang kepada Bapak dan Ibu juri dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Dennis Lee dari kelas 4 dan saya hari ini untuk menyampaikan argumen saya mengenai penggunaan teknologi sebagai media belajar yang memiliki beberapa kekurangan. Di era digital ini, teknologi memang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Namun, perlu diingatkan bahwa penggunaan teknologi secara berlebihan dalam belajar dapat membawa dampak negatif. Yang pertama, ketergantungan dan distraksi. Terlalu bergantung pada teknologi dalam belajar dapat membuat belajar menjadi mudah terdistraksi melalui notifikasi yang muncul di laptop atau HP kita, yaitu notifikasi media sosial, game online, dan platform hiburan lainnya dapat mengganggu fokus dan konsentrasi belajar. Hal ini dapat menurunkan keefektivitas belajar dan menghambat proses penyerapan informasi. Yang kedua, keterampilan berpikir kritis dan kreatif terlambat. Belajar dengan teknologi memang mudah dan praktis, namun dapat meminimalisir proses berpikir kritis dan kreatif. Ketika belajar hanya mengandalkan informasi yang tersedia di internet, mereka tidak terlatih untuk menganalisis informasi secara mendalam, secara solusi kreatif, dan mengembangkan ide-ide orisinal. Dan yang ketiga, ketidaksetaraan akses. Tidak semua pelajar memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Keterbatasan akses ini dapat memperparah kesenjangan pendidikan dan membuat pelajar yang kurang mampu tertinggal. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan dalam sistem pendidikan. Yang keempat, interaksi sosial yang terbatas. Belajar menggunakan teknologi dapat meminimalisir interaksi sosial antara pelajar dan pengajar. Hal ini dapat menghambat proses komunikasi dan diskusi yang penting dalam proses belajar mengajar. Interaksi sosial secara langsung dapat membantu pelajar memahami materi dengan lebih baik dan membangun hubungan dan positif dengan teman dan guru. Memang benar, ketika di jam istirahat, beberapa murid pasti akan memilih interaksi antar teknologinya, yaitu bermain game, nonton video YouTube, atau mengerjakan tugasnya sendiri dibandingkan bertemu dengan kawannya untuk pergi ke kantin bersama dan bermain. Yang kelima, potensi kecanduan dan gangguan kesehatan. Penggunaan teknologi yang berlebihan dapat menyebabkan kecanduan dan gangguan kesehatan seperti kelelahan mata, sakit kepala, dan gangguan tidur. Hal ini dapat mengganggu kesehatan fisik dan mental pelajar yang berakibat fatal pada performa belajar mereka. Yang keenam, kehilangan kemampuan belajar mandiri. Terlalu bergantung pada teknologi dalam belajar dapat membuat pelajar kehilangan kemampuan belajar mandiri. Ketika mereka sudah mendapatkan informasi dengan mudah dan cepat melalui internet, mereka tidak terlatih untuk mencari informasi secara mandiri, melakukan riset, dan menyelesaikan masalah tanpa bantuan teknologi. Yang ketujuh, ketidakdata dan privasi. Penggunaan teknologi dapat menimbulkan risiko kebocoran data dan pelanggaran privasi. Platform belajar online dapat aplikasi edukasi seringkali menyimpan data pribadi pelajar yang berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang selanjutnya, ketidaksesuaian dengan semua materi pelajaran. Tidak semua materi pelajaran dapat dipelajari dengan efektif menggunakan teknologi. Materi-materi yang membutuhkan praktik dan eksperimen langsung,
seperti praktikum sains dan olahraga tidak dapat dipelajari secara optimal melalui platform online. Dan kesembilan, kurangnya literasi digital. Penggunaan teknologi dalam belajar menurut literasi digital yang baik dari pelajar dan pengajar. Kurangnya literasi dan digital dapat membuat pelajar salah dalam memilih sumber belajar dan terpapar informasi hoax dan tidak dapat memanfaatkan fitur-fitur teknologi yang optimal. Nah, banyak sekali anak-anak sekarang yang mengambil copy paste tugas dari website yang hoax dan yang kurang dipercaya dan akan mengakibatkan nilai yang rendah. Yang terakhir, potensi isolasi sosial. Belajar dalam waktu lama menggunakan teknologi berpotensi sebagai menyebabkan isolasi sosial. Pelajar yang terbiasa belajar sendiri dengan perangkat mereka dapat menjadi kurang mampu bersosialisasi dan bekerja sama dengan orang lain. Keterampilan sosial yang baik penting untuk kesuksesan tidak hanya dalam pendidikan tetapi juga kehidupan masyarakat. Bapak atau Ibu juri yang terhormat, hadirin yang berbahagia, dengan berbagai kekurangan yang telah saya sebutkan, saya yakin bahwa penggunaan teknologi sebagai media belajar harus dilakukan secara bijak dan tidak berlebihan. Kita harus memaksimalkan manfaat teknologi sambil tetap menjaga keseimbangan dengan metode belajar tradisional. Interaksi sosial, kemampuan kritis, dan belajar mandiri adalah aspek yang dalam proses belajar yang tidak dapat digantikan oleh teknologi. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan seimbang dengan memanfaatkan teknologi seperlunya untuk mendukung proses belajar mengajar yang optimal. Dan saya ingin meminta maaf juga ketika ada kesalahan dan ketidaktepatan dalam pembicaraan. Saya meminta maaf dan sekian, terima kasih.